Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, marilah kita dengarkan dan kita simak bersama uraian dan penjelasan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 134 secara gramatikal dengan metode Al-Hassani yang merupakan acara inti kajian ba'da subuh pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Ustadz Rizal Al-Hassani yang akan didampingi oleh Ibu Mimi Sumadiah yang pagi ini kiranya sudah siap semuanya ya. Terlebih dahulu akan kami sapa Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gerimis ya. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin. Kemudian semoga keluarga Ustadz juga insya Allah sehat semuanya ya Allah. Assalamualaikum Ibu Mimi Sumadiah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sudah siap ya Ibu? Kelihatannya sudah siap sekali ini. Insya Allah. Baiklah Ustadz, kami persilahkan dengan hormat untuk mulai acara ini. Syukran Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrain lan tadilu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnatun nabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanjatkan kata-kata alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah banyak memberikan rahmat kepada kita. Allah banyak memberikan karunia kepada kita yang kita tidak mampu untuk menghitungnya. Allah berikan kita nikmat Islam, satu-satunya agama yang Allah ridai. Kita sudah beragama Islam. Kita Allah berikan nikmat iman. Dengan nikmat iman ini kita mudah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Mudah bagi kita untuk patuh, mudah bagi kita untuk mengerjakan sholat, mudah bagi kita untuk berpuasa, mudah bagi kita untuk menyisihkan sebagian harta kita untuk di jalan Allah. Mudah, faktor iman yang ada pada diri kita. Kemudian Allah berikan kita nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan ini, tubuh kita sehat, mata kita masih bisa melihat, telinga kita masih bisa mendengar, mulut kita masih bisa berkata-kata. Itulah nikmat dari Allah kepada kita yang tiada hingga tak bisa dihitung, unlimited value, nilai yang tak terhitung. Nggak mau kita menukar mata kita dengan gunung emas. Nggak mau kita buat apa gunung emas kalau kita mata diambil orang. Sungguh nilai nikmat Allah kepada kita sangat-sangat besar sekali, mampu kita menghitungnya. Lalu Allah berikan kita nikmat panjang umur. Dengan nikmat panjang umur, Allah selalu berkata, berbanyak bekal menghadap aku nanti, kata Allah. Maka kita jadikan setiap detik masa kita sekarang tidak ada lagi perbuatan-perbuatan kita yang melanggar larangan Allah. Nggak ada lagi. Semua kegiatan kita, semua ibadah, apapun aktivitas kita adalah bernilai ibadah. Apapun kerja kita. Kalau kita mencari duit, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, mencari rezeki Allah. Dan pagi ini Allah berikan kita nikmat mencintai Al-Quran. Nikmat yang tidak semua orang mendapatkannya. Hanya orang-orang pilihan, hanya orang-orang tentu yang Allah berikan nikmat berinteraksi dengan Al-Quran. Alhamdulillah. Kita Allah berikan nikmat itu. Tugas kita menjaga nikmat ini jangan sampai hilang atau dirampas oleh setan. Dan kita ingin dipanggil oleh Allah dengan panggilan Amdan Syakura, hamba yang pandai bersyukur.
Selawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, kepada suri teladan kita, orang terbaik yang di muka bumi ini, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita meniru siapapun kita, apakah kita sebagai kepala keluarga, sebagai seorang suami, kita contoh beliau. Apa kata beliau tentang keluarga? Apa kata beliau tentang rumah? Apa katanya? Baiti jannati. Rumah tanggaku laksana surga bagiku. Apa kata beliau tentang tetangga? Kalau kamu memasak masakan, banyakkan. Beri tetangga-tetanggamu. Apa kata beliau tentang pemimpin? Kalau negeri yang kupimpin mendapat fadilah karunia dari Allah, aku orang terakhir. Kalau negeri yang kupimpin dapat musibah, malapetaka, aku orang pertama yang merasakannya. Begitulah beliau sebagai seorang pemimpin. Tidak berpangku tangan, ada kemalangan, belakang, nak buah turun. Enggak, beliau yang turun pertama. Kalau katakan kenikmatan, akhirnya. Itulah contoh teladan kita. Mana sesama seorang muslim, tidak beriman kamu kalau kamu tidak mencintai saudaramu sebagaimana kau mencintai diri sendiri. Kita beriman, tidak beriman seseorang kamu. Kalau tidak mencintai saudara kita. Jadi kita disuruh oleh Rasulullah saling mencintai. Cinta kenal. Semoga kita bisa berjumpa dengan beliau yang akhlak yang sangat mulia. Dan kita diakui oleh beliau sebagai umatnya. Dan kita diberikan oleh beliau syafaat dengan izin Allah. Dan kita bersama-sama beliau memasuki surganya Allah. Dan kita pengen bertetangga dengan beliau. Sekali lagi, kalau bertanya orang, apa andalanmu tinggi amat? Imam Syafi'i aja nggak pernah ngomong gitu. Kita modal kita mencintai Quran. Allah berjanji. Allah akan mengumpulkan orang-orang bersama orang-orang yang dicintainya. Siapapun yang cinta Michael Jackson, gabung sama Michael Jackson. Cinta sama siapa lagi? Saat ini gabung sama siapapun. Kita cinta kepada Rasulullah, gabung kita dengan Rasulullah. Dan kita sekali lagi juga di surga bertetangga dengan beliau. Melangkah hidup ini. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita bahas surat Ali Imran ayat 134. Saya ditemani oleh Bu Meme Sumaidia. Saya sapa dulu Bu Meme ini. Assalamualaikum Bu Meme Sumaidia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ibu sehari-hari kegiatan Ibu sekarang apa ini? Saya sebenarnya udah pensiun Pak Ustadz dari guru. Guru apa itu Bu? Guru bahasa Inggris, guru matematik, apa guru apa ini? Kebetulan guru bahasa Inggris, makanya saya tertarik dengan gramatikal Al-Quran. Ini bidang saya linguistik. Oh, when you enter to Al-Asani, benar apa nggak? Bagus. I joined, actually my class is August, but I joined this August last year. Last year. Okay. Then actually I joined in September. Oh, September. Early September. Oh, September. What did you feel? Benar nggak pertanyaan saya ini? Ya, tahu gue. Apa yang dirasakan saat ini? What do you feel? How do you feel? Apa yang dirasakan setelah belajar Quran gramatikal Al-Asani? Banyak Ustadz. Saya belajar tidak hanya gramatikalnya, tapi juga gramatikalnya ini akan menghantar saya untuk lebih melihat arti dari Al-Quran itu sendiri. Tapi juga banyak sekali ya ilmu-ilmu kehidupan yang dari Pak Ustadz, dari teman-teman yang lain di komunitas ini, yang yang mengisi, memperkaya nilai-nilai saya, memperkaya pikiran saya untuk menekuni Al-Quran. Ya, betul. Al-Quran mewarnai kehidupan kita, karena Al-Quran syarat dengan nilai-nilai kehidupan. Al-Quran syarat nilai-nilai persahabatan. I remember you have a sister. What your name is?
Oh, my sister names is Rita. Richa. Is Karsita. the same my office. Oke, sama kantor Bu Wi. Ini kantornya adiknya orang Taspen Bu Wi ya. Siapa namanya? Rita. Bu Wi kenal Bu Rita, Bu Wi? Rita Karsita. Siapa? Karswita. Nah, kenal Bu Wi? Kurang tahu, Ustaz. Saya mungkin masih di daerah waktu itu kali ya. Beliau masuk dari pusat ya? Iya, dari pusat, kemudian dipindah ke Denpasar, kemudian ke Jogja, kemudian ke Cirebon, dan terakhir di Tasik. Tasik. Masuk di Jakarta sama Bu Wi dulu. Masuk tahun berapa dia masuk kantor? Saya juga lupa Pak Ustadz. Maaf. Nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Bu Mimi, silakan surat Ali Imran ayat ke 134. Oke. Bersiap ya? Insya Allah Pak Ustadz. Silakan Bu Mimi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menguraikan ayat Ali Imran ayat 134, izinkan saya untuk mengucapkan sepatah dua patah, sebenarnya bukan kata tapi banyak kalimat ya, sebagai pengantar untuk surat ini adalah perasaan saya dalam hal ini. Alhamdulillahirabbil alamin, syukur yang tak terhingga saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan karunia-Nya saya dapat berkumpul bersama-sama di komunitas ini, yang insya Allah dirahmatinya untuk mengkaji kitab mulia yang Dia turunkan sebagai petunjuk menjalani kehidupan dan bekal untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Amin. Salawat dan salam yang tak hentinya kita ucapkan untuk junjungan kita yang kita cintai, Nabi besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah meninggalkan begitu banyak warisan akhlak yang tak ternilai untuk kita teladani dalam hidup, dalam menjalani kehidupan agar selamat untuk sampai kehidupan yang kekal di hari akhir nanti. Amin. Terima kasih juga yang tak terhingga saya sampaikan untuk Ustadz Haji Rizal Al-Hasani, penemu metode Al-Hasani dan pendiri komunitas Al-Hasani, yang insya Allah berlimpah rahmat, dan juga beliau dengan sabar bersama pembimbing yang lainnya, Bu Nel, Pak Joko, Bu Aini, Pak Helmi, Bu Wati, dan yang lainnya, yang menghantarkan kami untuk bisa memahami gramatikal Al-Quran dan isi Al-Quran yang mulia ini. Dan juga Bu Nel, terima kasih banyak ya sudah dengan sabar membimbing kami, terutama saya, di kelas saya, untuk berusaha insya Allah membuat kami memahami, mengerti gramatikal ini. Terima kasih banyak Bu Nel. Dan juga terima kasih untuk sahabat surgaku Bu Rahma, Bu Rahmawati Malik, yang sudah membuat saya ya mengantarkan saya ke tempat ini, memberikan rekomendasi dan selalu memberikan nasihat kalau saya lagi bete kali ya Bu, namanya misalnya saya nggak ngerti ini gimana ya, Bu. Tapi nasihat-nasihatnya untuk saya untuk bisa dengan sabar mengikutinya, yang saya pikir gramatikal Al-Quran itu sama dengan gramatikal bahasa Inggris yang saya tekuni. Ya, buat saya bahasa Inggris udah nggak masalah lagi gitu. Tetapi di sini saya benar-benar belajar dari nol, seperti di SPBU, untuk menulis. Kemudian untuk membacanya sudah, saya belajar tahsin juga di tempat lain. Kita menjadi orang-orang yang betul-betul ya. Tapi untuk menulis
dengan serius mempelajarinya, saya baru di komunitas ini. Terima kasih Bu Rahma, dan terima kasih juga untuk teman-teman sekelas. Agustus 22 yang telah dengan sabar mungkin menghadapi saya agak lambat juga, lambat malah. Dan ketua juga yang menginspirasi juga dengan sabar menghadiri kelas-kelas kita, menemani untuk sampai akhir dalam kelas dalam mempelajari metode ini. Terima kasih untuk keluargaku tercinta, terutama suami dan anak yang telah dengan sabar mensupport saya untuk bisa dengan tekun dan fokus mempelajari gramatikal Al-Quran. Insya Allah keberkahan dan kebaikan tercurah juga untuk suami dan anak saya. Amin. Dan saya dan kami juga. Nah, berada di komunitas ini membuat saya tidak hanya terhibur, Pak Ustadz, dengan sapaan dan senda guraunya, dan juga banyak peribahasa Pak Ustadz keluarkan yang bahasa Minang, yang dulu saya sebenarnya terlahir dari orang tua dari Minang, tetapi karena saya dibesarkan dalam bahasa Indonesia, jadi saya tidak pandai. Tetapi dari banyak ucapan-ucapan yang ada di komunitas, saya membuat saya teringat akan almarhum ayah saya. Insya Allah limpahkan kelapangan kubur dan ampunan bagi almarhum kedua orang tua saya. Amin, amin ya Allah. Dan membuat saya ingat pada beliau karena beliau sangat mencintai bahasa Minangnya, terutama peribahasa-peribahasanya yang kata beliau sangat tinggi nilainya, dan saya baru terungkap satu demi satu, terutama dari, saya tidak bisa melihat dari komunitas lain, tapi dari komunitas ini saya mendapatkan terutama dari Pak Ustadz bahwa memang peribahasa-peribahasanya juga sangat bersandarkan dengan Al-Quran. Alhamdulillah. Yang mana komunitas ini juga membuka lapis demi lapis tabir untuk menerangi hati dan pikiran saya, untuk bekal saya dalam hidup dan di hari akhir nanti. Akhirnya tak lupa saya ucapkan terima kasih semuanya untuk peserta di Zoom ini, dan doa saya semoga kami semua bisa memahami semua ini, metode ini dengan baik, dan metode ini sangat menolong kami nanti sampai kami menutup mata dan juga di hari akhir nanti. Semoga Pak Ustadz sekeluarga senantiasa dilimpahi kesehatan, berkah, rahmat dan kasih sayang Allah. Dan Amin, kita ya semua juga demikian. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, akan saya bacakan uraian surah Ali Imran ayat 134. Saya bacakan surahnya terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharai wa kadhimina
الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Sadaqallahul azim. Baiklah, saya akan membaca uraian surat Ali Imran ayat 134. Pada ayat ini terdiri dari 17 penggalan yang akan diuraikan. Penggalan pertama Kelihatan enggak penggalannya? Kelihatan lebih. Penggalan pertama Alladzina, penggalan kedua Yunfikuna, penggalan ketiga Fi, penggalan keempat As-Saroi, penggalan kelima Wa, penggalan keenam Ad-Doroi, penggalan ketujuh Wa, penggalan kedelapan Al-Kadimina, penggalan ke-9 Al-Ghaidha, penggalan ke-10 Wa, penggalan ke-11 Al-Afina, penggalan ke-12 An, penggalan ke-13 An-Nasi, penggalan ke-14 Wa, penggalan ke-15 Allahu, penggalan ke-16 Yuhibbu, dan penggalan terakhir ke-17 Al-Muhsinina. Sekarang akan saya uraikan ayat ini. Penggalan pertama alladzina adalah kata penghubung yang berarti orang-orang yang. Penggalan yang kedua yungfikuna adalah KKSAD dengan ciri berawalan yu dan berakhiran waw sukunna, yang merupakan pelaku dari hum dengan akar kata nafako. Polanya adalah af'ala dan kata yang dicari anfako. Bisa didapatkan pada Mahmud Yunus halaman 463 yang berarti mereka menafkahkan. Penggalan ketiga adalah huruf jar fi yang berarti dalam. Penggalan keempat as-soroi adalah kata benda dengan ciri didahului oleh huruf jar dan berawalan alif lam. Akar kata soro, sarro, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'laun, yang berarti waktu senang. Bisa didapatkan pada Mahmud Yunus halaman 167. Penggalan kelima wa adalah huruf bermakna berarti dan. Penggalan keenam ad-doroi merupakan kata benda dengan ciri berawalan alif lam. Akar kata doro, pola kata kerja fa'ala, dan pola kata benda fa'laun, yang berarti kesusahan, didapatkan dari Mahmud Yunus halaman 227. Penggalan ketujuh huruf bermakna wa yang berarti dan. Penggalan ke-8 al-kadimina adalah kata benda pelaku aktif. Kata benda berawalan alif lam. Pelaku aktif. Huruf pertama ke akar kata fathah panjang. Huruf kedua akar kata kasrah. Ya sukunna adalah ciri dari objek jamak. Akar kata kadzoma, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Dan bentuk jamaknya adalah fa'ilina, yang berarti orang-orang yang menahan.
halaman pada Mahmud Yunus halaman 377. Penggalan ke-9, al-ghaidha adalah kata benda berawalan alif lam. Akar kata goyadha menjadi godha sesuai dengan ketentuan dia nomor 2, yaitu dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah jadi alif. Jadi goyadha menjadi ghaza. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun yang berarti kemarahan. Didapat pada Mahmud Yunus halaman 305. Penggalan ke-10 wa yang merupakan huruf bermakna berarti dan. Penggalan ke-11 al-afina adalah kata benda dengan ciri berawalan alif lam. Kata benda pelaku aktifnya ditandai dengan huruf pertama akar kata fathah panjang, huruf kedua akar kata kasroh. Ya sukuna adalah ciri dari objek jamak. Akar kata afa berasal dari afawa. Di sini huruf ya yang di belakang waw menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Tunggal dan jamaknya adalah fa'ilina, yang berarti orang-orang yang memaafkan. Ada pada Mahmud Yunus halaman 273. Penggalan ke-12 huruf jar an yang berarti terhadap atau dari. Penggalan ke-13 kata benda an-nasi dengan ciri berawalan alif lam dan didahului oleh huruf jar. Akar kata nawasa, maaf di sini salah tulis ya, harusnya wawnya dipisah. Menjadi nasa mengikuti ketentuan sia 2 yang mana apabila ada huruf waw atau ya menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun yang artinya manusia atau orang, didapatkan dari Mahmud Yunus halaman 475. Penggalan ke-14 wa adalah huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-15 Allahu yang berarti Allah. Penggalan ke-16 yuhibbu adalah KKSAD dengan ciri berawalan yu dan akhiran domah. Pelaku huwa akar kata habba yang berasal dari hababa. Pola af'ala sebenarnya yuhibbu ini berasal dari yuhbibu karena huruf ba kembar, ba yang pertama bertukar harakat dengan ha menjadi yuhibbu dan huruf ba sukun kemudian bergabung dengan ba domah menjadi tasdid domah menjadi yuhibbu. Kata yang dicari ahabba yang berarti yang mencintai, didapatkan dari Munawir halaman 229.
Penggalan terakhir ke-17, al-muhsinina adalah kata benda pelaku aktif. Kata benda berawalan alif, lam, dan mu. Pelaku aktif huruf kedua akar kata kasroh. Ya sukunna menandakan objek jamak. Akar kata hasuna, pola kata kerja af'ala, pola kata benda muf'ilun. Dan jamaknya adalah muf'ilina, yang berarti orang-orang yang berbuat kebaikan. Didapatkan dari Mahmud Yunus halaman 103. Arti keseluruhan uraian surah Ali Imran 134 adalah orang-orang yang mereka menafkahkan dalam hal ini harta mereka dalam waktu senang dan kesusahan, dan orang-orang yang menahan kemarahan, dan orang-orang yang memaafkan terhadap manusia, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lancar Bu Memes ya, Bu Meme ya. Alhamdulillah. Aplong ya. Berkat Pak Ustadz juga. Gimana bedanya dengan bahasa Inggris tadi? Bedanya dari awal itu, terutama membuka kamus, Pak Ustadz. Membuka Kenapa? kamus ya. Saya biasa dari huruf A, alfabet, ABC, dari atas ke bawah. Dan sekarang saya harus mulai dari bawah ke atas. bukan dari bawah ke atas, dari kanan ke kiri. Bawah ke atas dulu, Pak Ustadz. Kan Kenapa? alifnya di paling bawah. Oh iya. Itu sangat besar, Pak Ustadz. Ya. Kemudian ya? susunan hurufnya juga biasanya A, B, C, D, E. Yang Karena ini alif saya harus ini lagi terus-terusan mengingat ini abis ini abis ini. Tapi membantu nggak gramatikal bahasa Inggris dengan gramatikal Quran? Membantu nggak? Cara berpikir ya. Ya, gitu. Ya, gramatikal. Ya. Oh, cara berpikir sama ya? Cara berpikir sama, gramatikal. Jadi tersusun rapi. Yang bahasa Inggrisnya mungkin nanti saya bisa mencoba mentranslate secara gramatikal. Gitu. Oke. Baik Bapak Ibu semuanya ya. Tadi sudah diuraikan gramatikalnya ayat Ali Imran ayat 104. Sekarang saya hanya bicara konteks aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Allazina orang-orangnya. Tadi dapat tuh yang lil muttaqin tadi untuk surga uiddat lil muttaqin. Terakhir ya, bahwa surga itu disiapkan oleh orang yang bertakwa. Siapa mereka? Ini dia salah satunya. Di Al-Baqarah ada lagi. Jadi kalau kita kumpulin surga muttaqin itu ya banyak arah ke sana. Nah, salah satu al-muttaqin adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Yaitu orang-orang yang mereka menafkahkan hartanya fis-sarra, walaupun dalam keadaan susah. Dalam keadaan senang tadi. Senang dan wad-dharra, dan keadaan susah. Jadi bagi dia masalah harta dia menginfakkan nggak kaitannya ke banyak rezeki. Sedikit rezekinya, banyak rezekinya dia tetap berinfak. Tidak pakai persyaratan dia. Oh kaya dulu baru berinfak, enggak. Mau kaya dia, mau miskin dia, mau sempit, mau lapang, tetap dia yunfikuna. Dia tetap menafkahkan. Jadi itulah orang yang bertakwa. Kalau kaya dulu baru nyumbang, itu bisa jadi karena dia punya banyak harta. Nah saat miskin mau enggak? Nah ini orang yang bertakwa adalah mau kaya, mau miskin, dia tetap menginfakkan. Jadi ini cara bertakwa. Kata Al-Quran. Allazina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Itu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan senang ataupun sempit susah. Utang banyak nih, makan belum. Datang orang pengemis tetap kasih, ada masalah. Ya, dia yakin-yakinnya bahwa rezeki dari Allah. Kemudian orang yang bertakwa apalagi wal qaziminal ghaiza. Orang-orang menahan marah. Dia ada alasan cukup untuk marah.
tapi dia tahan. Bahasa Padang itu meme harimau dalam pari, kambing keluar. Nah, itu tuh bahasa Minangnya itu. Nggak tahu ya. Dia mau marah. Pak Ustadz, saya selalu belajar dari Pak Ustadz bahasa Padang. Harimau itu kan mau menerkam orang, tapi kambing membebek. Jadi dia mau marah sama orang, tapi nggak mau dia. Sabar dia. Jadi orang wal kazimina itu bahasa Padang itu sungguh pun Pak harimau dalam pari, kambing juga keluar. Nah, itu tuh bahasa Minangnya itu, Bro. Jadi saya mau mencari bahasa Minang, jejak Al-Quran dalam bahasa Minang. Itu dia di ayatnya. Idenya bagus sekali Pak Ustadz. Idenya bagus sekali. Ya, banyak. Kok mani jangan capek dilulu, kok pahit jangan capek dibuang. Itu ada ayat yang gitu. Itulah. Jadi arif orang tua kita. Jadi wal kazibinal ghaiza, dan orang-orang yang menahan marah. Kemudian wal afid, pemaaf. Dia pemaaf kepada aninnas, pemaaf manusia, gampang dia maafin orang. Nggak gampang marah, dia menahan marah dan pemaaf. Maafin saya, oh udah nggak ada masalah. Dia orang merasa bersalah, dia nggak ada apa-apa kok. Nggak ada masalah. Pak Ustadz, maaf ya Pak Ustadz, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Dia pemaaf. Jadi suka memaafin orang lain. Karena Allah katakan, barang siapa yang ingin dimaafkan oleh Allah, maafin orang. Barang siapa yang memudahkan manusia, ini Allah mudahkan dia. Dia pemaaf. Kemudian ditutup dengan ayat Wallahu, dan Allah yuhibbu, dia mencintai al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Jadi kriteria tadi orang mutakin tadi yang di ayat sini adalah orang yang berinfak baik dan susah ataupun senang, kemudian pemaaf dan menahan marah, walaupun ada banyak alasan dia untuk marah, dia mencari alasan untuk tidak marah. Kemudian dia memaafkan manusia. Kalau gitu Allah akan mencintainya. Siapa sih yang nggak suka dengan cinta Allah? Semua orang berebut cinta Allah. Kalau Allah sudah cinta pada kita, hidup cinta, tenang hidup cinta. Karena cinta Allah itu bekas ke hati kita. Yang menikmati cinta Allah adalah kalbu kita. Tenang kita dalam kehidupan ini, nggak merasa kusut dengan kehidupan, nggak takut dengan masa depan, nggak cemas dengan kondisi resesi, krisis, sebagainya. Itulah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu semuanya, demikian yang dapat disampaikan. Kalau ada yang salah, itu semata-mata karena kami sedang belajar, sedang menuntut ilmu, dan kalau benar itu pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kalau kami salah, kami membuka kami maaf sebesar-besarnya, dan acara saya kembalikan pada Bu B untuk memandu acara selanjutnya. Silakan Bu B. Terima kasih Ustadz. Demikianlah uraian gramatikal terjemah Al-Quran metode Al-Hasani, Surah Al-Imran ayat 134. Semoga kita dapat menyerap ilmu dan mengamalkannya yang kita dapat pada pagi hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin.